Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wal kafa. Wassalatu ala nabi mustafa sayyidi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah atas segala beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Sebagaimana Allah telah sampaikan kita pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana yang pada bulan kemarin kita berdoa, pada bulan Rajab dan Sya'ban kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada bulan yang mulia ini, pada bulan yang agung ini. Dan pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang telah terjadi pada bulan Ramadan. Dan patut seyogianya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan tidaklah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka dari itu kita tingkatkan lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita khususkan lagi kepada diri kita di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, yaitu bulan suci Ramadan, untuk memperbanyak dari perbuatan amalan-amalan yang soleh, dan kita tinggalkan dari perbuatan yang buruk. Dan pada bulan Ramadan juga kita banyakin sabar. Kita banyakin sabar atas segala ujian, cobaan maupun bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bersabar akan masuk surga. Bagaimana dikatakan as-sabru sawabul jannah. Karena bersabar itu pahalanya adalah surga. Dan juga orang yang bersabar akan sayangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbus shabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Dan tidaklah Allah mencintai seorang hambanya kecuali ia memberikan begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian, begitu banyak bala yang diberikan kepada hambanya tersebut. Itu adalah salah satu tanda Allah mencintai seorang hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya dengan cara seperti itu. Kemudian diceritakan juga di Tarim ada seorang nenek-nenek, yang mana nenek-nenek tersebut tidak Allah kasih cobaan, tidak Allah kasih ujian, tidak Allah kasih bala selama 40 hari. Karena dikatakan barang siapa yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari, maka ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nenek-nenek ini pun ia menangis, ia merasa bersedih atas yang ia rasakan. Kemudian suatu ketika ia menaiki taksi maupun kendaraan umum, itu ia menaikinya, dan suatu ketika mobil itu pun kecelakaan, mobilnya terbalik, dan nenek-nenek ini terpental sehingga kepalanya bocor dan kakinya patah, kemudian giginya copot. Dan nenek-nenek ini pun dia langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillah. Dia sangat senang, sangat bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya merasa aneh. Kenapa ini nenek-nenek ini? Kenapa ia malah bersenang? Kenapa dia malah bersyukur? Sedangkan dia habis kecelakaan, kakinya patah, kemudian kepalanya bocor, dan giginya patah. Nenek-nenek tersebut senang karena
Allah memberikannya ujian. Yang mana tidaklah Allah memberikan ujian kecuali Allah sayang kepada hambanya. Berarti Allah sayang kepada nenek-nenek tersebut. Dan sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah mewahyukan, man lam yarda bi qada'i wa man lam yasbir bi bala'i wa man lam yashkur bin ni'ma'i falyakhruj min baini ardi wa sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Kata Allah kepada Nabi Musa, barang siapa yang tidak ridha atas keputusanku, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang tidak bersabar atas segala ujian, segala cobaan, dan segala bala yang Allah berikan kepadanya, dan barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dari bumi dan langitnya Allah Subhanahu wa taala dan carilah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, janganlah kita dikit-dikit gak sabar, dikit-dikit marah. Lagi pada bulan Ramadan, jangan banyakin marah, kita banyakin sabar. Karena setan itu paling suka menggoda hambanya pada bulan Ramadan. Walaupun katakan pada bulan Ramadan setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat, dirantai, dibelenggu di penjara. Dan tetapi yang namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Dan maka dari itu di bulan Ramadan ini perbanyak sabar, dan juga kita perbanyak dari membaca zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang mana tadinya kita di bulan-bulan lain nggak pernah baca Quran atau mungkin jarang, dan pada bulan Ramadan ini kalau bisa kita seringin baca Al-Quran dan kita khatamin membaca Al-Quran. Dan juga pada bulan Ramadan ini terdapat yang namanya malam Lailatul Qadar, yang mana di malam tersebut tidaklah diijabah oleh Allah segala doa, dan tidaklah pada malam tersebut Allah akan ijabah doa-doa setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipertemukan, kita sampai pada malam Lailatul Qadar, kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mungkin sekian dari Al-Fakir, hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.